warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hapsyah Nur Nasution dengan NIM 0306193169. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis data dan proses analisis data kuantitatif. Jadi pengertian analisis data adalah berasal dari hasil pengumpulan data, sebab data yang telah terkumpul bila tidak dianalisis maka akan menjadi barang yang tidak bermakna. Jadi kesimpulannya, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan atau penafsiran, bisa juga sebuah verifikasi data agar sebuah fenomena sosial memiliki nilai akademis dan juga nilai ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, lalu jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responder. Kemudian lalu adapun proses analisis data kuantitatif yaitu secara statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Kemudian sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Lalu penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambilnya sampel jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Lalu ada statistik inferensial, di mana pemakaian dalam statistik inferensial ini adalah bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas dalam wilayah populasi. Nah, di sini seseorang peneliti akan berhadapan dengan hipotesis nil atau H0 sebagai dasar penelitiannya. Untuk diuji secara empirik dengan statistik inferensial. Nah, jenis statistik inferensial cukup banyak ragamnya. Peneliti diberi peluang sebebas-bebasnya untuk memilih teknik mana yang harus digunakan. Perlu diketahui juga bahwa statistik inferensial ini sering juga disebut sebagai statistik induktif atau di mana di dalam statistik inferensial ini adalah terdapat probabilitas adalah teknik di mana statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang jelas. Jadi artinya jelas dan tidak menerka-nerka. Lalu statistik ini akan baik digunakan apabila menggunakan populasi yang jelas, karena dalam teknik pengambilan sampel dari populasi itu dapat dilakukan secara random. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah dengan NIM 0306192152. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis data kuantitatif. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh staf peneliti, khususnya yang bertugas mengolah data. Di dalam buku-buku lain sering disebut pengolahan data, ada juga yang menyebutnya dengan analisis data. Secara garis besar, pekerjaan analisis meliputi 3 langkah, yaitu yang pertama, langkah persiapan. Kegiatan dalam langkah persiapan ini diantaranya yaitu yang pertama, mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Yang kedua, mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, mengecek macam isian data. Jika di dalam instrumen termuat sebuah atau beberapa item yang diisi tidak tahu atau isian lain bukan yang dikehendaki peneliti, padahal isian yang diharapkan tersebut merupakan variabel pokok, maka item tersebut perlu di-drop. Contoh, sebagian dari peneliti
kita dimaksudkan untuk melihat hubungan antara pendidikan orang tua dengan prestasi belajar murid. Setelah angket kembali dan isian kita cek, beberapa murid mengisi tidak tahu pendidikan orang tuanya. Sebagian jawabannya meragukan dan sebagian lagi dikosongkan. Dalam keadaan ini, maka maksud mencari hubungan pendidikan orang tua dengan prestasi belajar lebih baik diurungkan saja. Dalam arti, itemnya di-drop dan dihilangkan dari analisis. Apa yang dilakukan dalam langkah persiapan ini adalah memilih atau menyortir data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang tinggal. Langkah persiapan bermaksud merapikan data agar bersih, rapi dan tinggal mengadakan pengolahan lanjutan atau menganalisis. Yang kedua, langkah tabulasi. Memberikan skor atau scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor, misalnya tes, angket berbentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya. Memberikan kode-kode terhadap item-item yang perlu diberi skor, misalnya jenis kelamin. Yang pertama, laki-laki diberi skor kode 1, yang kedua perempuan diberi kode 0. Atau tingkat pendidikan, seperti contohnya tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD diberi kode 1, tingkat SMP diberi kode 2, tingkat SMA diberi kode 3, dan perguruan tinggi diberi kode 4. Adapun langkah yang ketiga yaitu penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Mengubah jenis data disesuaikan dengan dimodifikasi dengan teknik analisis yang akan digunakan. Misalnya, yang pertama data interval diubah menjadi data ordinal dengan membuat tingkatan. Yang kedua, data ordinal atau data interval diubah menjadi data diskrit. Yang ketiga, memberikan kode atau coding dalam hubungan dalam pengolahan data jika menggunakan komputer. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, interpretasi data kuantitatif. Interpretasi data merupakan proses terjadinya data yang dianalisis dan dilihat dari sisi yang dapat memberikan sebuah makna terhadap data tersebut, yang mana data tersebut memungkinkan untuk ditarik arti dari kesimpulan yang relevan dan juga bermanfaat. Namun, secara hakikat interpretasi data mengacu pada bagaimana proses mengkritisi dan menentukan pentingnya sebuah informasi yang diperoleh atau didapatkan. Misalnya, informasi yang didapat melalui hasil penelitian, survei, bagaimana proses temuan eksperimen. Dapat disimpulkan bahwa interpretasi data merupakan kegiatan penggabungan terhadap hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan dan kriteria pada sebuah standar tertentu untuk menciptakan sebuah arti atau makna dari berbagai data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari jawaban terhadap berbagai masalah yang ada di penelitian tersebut.